Giliran Depdagri nemenin Jebret Tim semuanya bareng sama Intan. Aduh, udah lama banget deh nggak ketemu, kangen jadinya. Nah, di sini udah ditemenin pastinya sama Mas Hanif dan juga Bung Yuke. Halo. Halo. Halo, Mas Hanif udah lama banget nggak ketemu ya? Lama banget ya. Iya, lama banget, susah banget dipanggil ya. Satu bulan purnama terlewati. Ya karena harus tur di stadion. Tur de Jawa. Terus stadion Liga 1 ya? Liga 2 gimana nih? Oh, nanti kita bahas. Halo Jebret Tim, kembali lagi bersama saya Oki Rengga di Depdagri. Saya adalah host pengganti setelah Intan dan Dias tidak bisa. Ini saya kembali siaran setelah sekitar kurang lebih 1 bulan. Sini saya langsung mau nanya sama CEO-nya. Apa sih alasan saya tidak diajak siaran lagi? Jadi saya juga sebagai pundit di sini menggantikan Yusuf Kurniawan. Jadi memang sebenarnya yang bertugas hari ini sebenarnya cuma Hanif, Ki. Saya juga sebenarnya mau nanya kenapa saya tidak dijadwalkan. Pak CEO habis makan nih kayaknya masih ada sisa cabai tuh. Oh ya nggak apa-apa lah Pak. Manusiawi lah. Iya manusiawi. Masakan Manado. Kalah, gagal gitu. Dan Sintayong tentu harus banyak berbenah. Semoga aja nanti di event berikutnya di Piala Asia terutama gitu. Ya, senior Piala Asia ya, November ya. Kan tuh harapan orang kan lo Sandy Wall sudah resmi, Masuk. Patinama udah resmi gitu kan. Kalau gue sih nggak masalah, lu mau 11-11 pemain naturalisasi juga kalau senior mah silakan aja. Asik. Ya kalau senior mau Iya, gimana betul, gitu. betul, betul, Kalau betul. senior kan silakan aja gitu loh. Repotnya kalau under 20 ya. Nah, Under kalau yang di 20 bawah itu kan artinya yang memotong ya, generasi. pertimbangan Generasi. pemain muda jadi. Ya sekarang kita udah lakukan itu kan, mungkin kurang ya tambahin aja, semuanya aja semua nggak apa-apa. Tapi kalau nanti gagal juga ya, lu jangan salahin lagi gitu loh. Ternyata nggak bener nih, ya lu kemarin kemana aja? Bilangnya setuju gitu. Kan nggak salah juga kayak gini. Jordi Amat kan Ingatan juga dia sepanjang turnamen kan juga dia bermain bagus. Terlepas kemarin dia nggak bagus, tapi kan dia lumayan gitu loh. oke. Elkan Bagot juga bikin gol AFF tahun lalu. Kalau nggak jadi juara tuh nggak ada hubungannya juga dengan ini ya. Artinya siapapun bisa nggak jadi juara, tapi secara permainan kan bagus. Ketika Inggris rusuh di tahun 70 sampai 80 itu akhirnya sampai 80-90 kan waktu 70-80 rusuh akhirnya bikin pagar. Setelah bikin pagar 80-90 ternyata ada Hillsborough, ada kebakaran. Akhirnya dibikin tanpa pagar lagi. Secara nasional mereka membuat yang namanya Taylor's Report dan sekarang ada yang namanya Green Guide. Buku hijau mereka bagaimana punya guide untuk semua stadion dari Liga Profesional 1 sampai Liga Profesional 4 harus seragam. Dan setiap satu stadion harus punya kepala security matters dan crowd control yang tersertifikat. Sertifikatnya minimal sertifikat nasional yang dicap oleh pemerintah negara tersebut. Kapan itu kita juga punya? Gitu. Betul. Ya. Oke, udah bagus kita datangin Coventry University dan lain-lain. Tapi kita pun harus bersinergi dengan pemerintah dan juga dengan aparat, kemudian dengan steward. Itu harus kita jadikan kurikulum juga, gitu loh kalau menurut gua. Masuk akal banget ya. Karena gini, karena tanpa sepak bola pun, yang namanya masa politik itu kan cair, rentan banget. Apalagi ini masa sepak bola ya. Dan ingat, yang namanya masa sepak bola ini, potensi konfliknya itu bukan cuma di stadion loh. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan segala macam, kalau ada yang ngeganggu segala macam ya. Ini nggak bicara tentang PSM Bali aja, ntar buat kedepannya nih. Ya, Itu yang pertama kan, tahun politik. Lalu yang kedua ini, khawatir ada kerusuhan. Ini jangan dinafikan nih. Kemarin Kanjuruhan kerusuhan. Tapi udah bukan jelas. supporter away yang bikin ya. Iya, bukan. Nah, itu yang pingin saya Garis perlihatkan, bawahi juga. bahwa tanpa tim tamu pun kerusuhan itu bisa terjadi di Indonesia. Apalagi ada tim tamu yang Nah, mungkin ini ada rivalnya ya. Ada satu tim yang pernah besar, karena sekarang saya nggak tahu ada di mana nih, di Pulau Sumatera ya. Pulau Sumatera. Udah nggak usah dibahas di Sumatera. PSDS maksudnya. Sriwijaya. Oh, Nah, Sriwijaya. saya itu setiap kali nonton. Oke, ngeliriknya tajam banget. Saya itu setiap kali nonton di Jakabaring ya, itu sering kali ada friksi-friksi tuh di tribunnya itu. Ternyata yang berantem itu supporter mereka sendiri. Halo Jebret Tim, kembali lagi di Depdagri Dewan Bandit Indonesia Dalam Negeri bareng gue Vaniko Soekarno, dan hari ini Depdagri kembali hadir setelah sebulan absen karena 1 bulan kemarin Jebret Tim, Jebret Media itu diisi oleh DPI Spesial Ramadan, dan kali ini perdana ya setelah bulan Ramadan. Depdagri kembali hadir dan saya tidak sendiri. Malam hari ini ditemani oleh Mas Gita dan Om Yuke. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Maaf lahir Mohon batin. maaf dan batin buat Om Yuke. Ya, sama-sama. Mas Gita, Yes. buat Jebret Tim semuanya, dan hari ini karena ada 2 pandit spesial, kita akan membahas kekalahan Arsenal dan juga kekalahan Juventus. Ini sengaja kayaknya kita diundang berdua ini untuk dibully.
Juve, aduh maksimal. Juve emang udah lah, emang begitu mau diapain. Jadi nggak bahas Juve sama Arsenal udah lah ya, itu di DPI ya. PSSI yang harusnya jadi leading sektor nih. Oke. Jangan sampai, terutama itulah wasit, terus pemain, pelatih yang sudah dikontrak ataupun sudah ada ikatan kerja. Kalau mereka sudah menunaikan tenaganya, menunaikan jasanya, bayar dong. Jangan sampai berbulan-bulan. Nah itu dia tuh, jangan sampai mereka akhirnya terlibat pinjol kan, bunganya berkali-kali lipat, jangan sampai. Itu bahaya pinjol-pinjol itu ya. Yang repotnya adalah kinerja mereka nantinya Di yang lapangan tidak itu di lapangan. berpengaruh kan. Ini menarik Om Yuke, sampai ET melakukan action, mendatangkan audit gitu kan dari luar. Iya. Kalau itu Ernst sih gue udah Young. duga Berarti sih. selama ini nggak ada melakukan hal itu. Nggak ada sampai sekarang. Dan ini boleh dibilang Iya. titik parah sebenarnya. Kalau ini. di LIB gitu, mereka sebenarnya punya ya. Ya, punya, Setiap punya. tahun Ya. itu ada auditor independen. Ini LIB. Ya. LIB. Konteksnya kompetisi kan. Ya. Karena ini kan operator terpisah. Tapi di PSSI itu gue juga nggak pernah denger sih di PSSI ada audit Ya. secara terbuka. Belum pernah gitu. kelihatan, Atau ya. mungkin mereka lakukan tapi tertutup gitu misalnya. Oke. Nah sekarang coba Erik membuka apa namanya ya, gembok itulah, dibuat transparan. Karena dia juga kan orang baru datang, dia mau tahu kayak gimana sih lu flowing dari keuangan itu, pendapatan dari FIFA Goal Project seperti apa, terus pendapatan dari LIB kan, LIB pasti kontribusi juga ke PSSI kan, seperti apa, terus penggunaannya kemana, untuk apa, prioritasnya seperti apa, dia pengen tahu tuh. Maka kan dia sebut, tolong Jen, nyebut Yunus Nusi kan, Sekjen maksudnya, Jen tolong dibuka ini. Ada keberuntungan kita berada di grup lemah, karena kita bisa mencoba seluruh pemain. Kita udah lolos duluan ya. Tapi itu tidak jaminan kita bisa juara kalau tidak bisa mengalahkan tim-tim kuat setelahnya. Dan kita berhasil mengalahkan tim-tim kuat setelahnya dengan sangat gagah. Gue bilang dengan sangat gagah karena kita menghadapi situasi yang super berat. Lawan Vietnam kita bagaimana bisa nyaris kita juga slip gitu ya. Tapi kita dengan ketangguhan mental kita bisa kembali lagi. Dan lawan Thailand ini lebih dramatis lagi, ini lebih gila lagi. Kita detik-detik terakhir posisi kita harus juara, kita di sini juga ikut merasakan euforia. Ya, kita Tuhan lihat ada seperti pemain memberi selebrasi. teguran, lu belum juara Iya, betul, gitu betul, kan. betul. Akhirnya terjadi gol penyamak dulu kan. Cuma ya mentalitas anak-anak ini seperti dikatakan oleh Pak Erick Thohir setelah laga semifinal, katakan kalian mau tanya, kan wartawan nanya, gimana Pak dengan mental menghadapi Thailand di laga final? Kalian mau mempertanyakan mental apa lagi? Ini udah kelihatan Waktu mentalnya. lawan Vietnam, Lawan ya? Vietnam. Ini udah kelihatan mentalnya. Kita tinggal lihat aja ntar konsisten nggak mentalnya, konsisten nggak? Oke. Ini super konsisten. Iya. Nando udah dipanggil ya? Ya nggak tahu juga ya. Kalau menurut aku sih mereka juga nih pemain-pemain yang SEA Games kemarin kan sekarang lagi rilis juga. Iya. Mereka dikasih libur 2 minggu gitu. Rehat ya. Stres juga Tan. Iya. Baru selesai dia panggil lagi main. Tesnya Pikirannya lagi. nggak ada di situ gitu. Iya, Jadi biar aja nih pemain-pemain senior aja yang main gitu. Dan kalau yang tadi gue sebutin tuh kan kayak Elkan Bagot, terus si Jody Amat, Serpati Nama. Mereka liganya kan belum selesai ya. Maksudnya masih running nih. Jadi secara kebugaran mereka masih oke gitu loh. Panggil mereka aja. Kalau pemain-pemain kita kan libur udah lama nih. Jadi kalau dipanggil lagi jangan terlalu berharap mereka dalam top gear gitu gitu loh. Liburnya dari sebelum puasa Iya. ya, mereka udah libur. Lu pokoknya campur semua tuh, masih sisanya santan, sisanya opor. Sekarang liburan ke Bali wah udah jangan-jangan itunya fatnya udah berapa itu kali. Perlu waktu cukup lama ya, maksudnya cukup panjang untuk Coach Shin untuk bisa ngembaliin match fitness mereka ya. Akhirnya dia dipilih sebagai salah satu kapten timnas gitu. Ini membuktikan bahwa memang sebenarnya Asnawi adalah salah satu pemain timnas yang paling konsisten dalam sekitar 5 tahun terakhir lah mungkin lah ya, 5 atau 6 tahun terakhir itu ya. Gue lihat sih memang Asnawi benar-benar sudah lebih dewasa bermainnya gitu dan tackle-tackle-nya bersih loh. Iya, Bukan sangat bersih. tackle yang liar gitu loh. Iya. Nah, ini membuktikan bahwa memang ada perkembangan, ada pendewasaan dari permainan seorang Asnawi. Ya kita harapkan memang ya kan Asnawi, Bagot, kemudian Arhan, kemudian Rafael Struijk Jenner, siapa lagi pemain muda Rido gitu. Itu kan memang harapan kita untuk Patinama, setidaknya 10 tahun ke depan gitu bagi core-nya ataupun tulang punggung timnas kita ya. Kita harapkan ini bisa terus konsisten, Asnawi tidak cepat puas dan mudah-mudahan dengan adanya penampilan dia yang baik di sini bisa nambah motivasi dan lirikan dari klub-klub luar juga makin banyak. Makin banyak ya. Gue tuh suka banget deh rasa optimisnya dari Mas Hanif hari ini. Tapi kayaknya kita perlu memanggil tukang rumput yang sebenarnya. Sini Mas, coba tukang rumput yang sebenarnya. Nah ini dia tukang rumputnya yang harusnya siaran. Tapi sekarang bawa pupuk ZA-nya ya. Wah, harus ZA dulu bawa. Tapi menariknya Masuk dulu. Pemain BK. aku suka nih pembahasan tentang JIS ini.
Kenapa? Kan tiba-tiba rumputnya dibilang nggak sesuai kan? Nggak sesuai standar FIFA. Kok bisa sih bangun stadion tapi nggak dari awal rumputnya disesuaikan? Mancing. Kita nggak ngomong gitu, kita mau optimis, Oki Rengga. Ya, Kita mau benar. optimis dalam waktu 3 bulan kalau menurut hitungan Mas Hanif ini bisa gitu loh. Tapi lebih baik lagi, lebih optimis lagi, mendingan Oki aja yang lanjutin Boleh, ya. boleh. Saya Silahkan. tertarik dengan pembahasan hari ini soalnya. Silahkan. Terima kasih Mbak Gie sudah menggantikan saya yang terjebak macet. Sebenarnya kalau Piala Dunia U17 itu butuh berapa stadion? 4 cukup. 4. Empat Harusnya cukup. nggak usah di Jakarta, bisa dong. Bisa. Bisa Bisa. aja. Bisa. Kenapa harus bikin Loh. kita untuk Lo nggak dengar kalau udah ada kemauan dari kemauan dari siapa? Aku bener nggak tahu nih beritanya. Kalau cuman 4 stadion dibutuhkan, ya stadion kayaknya di luar Jakarta ada gini aja banyak. Ki, pasti kalau udah dipaksakan itu harus jadi di Jakarta. Udah ada otoritas yang lebih tinggi yang minta itu gitu. Itu aja. Nah, aku seneng nih sama Bang Rais kayak begini nih. Itu aja udah jelas gitu. Berarti ada paksaan nih untuk tetap bermain di Jakarta. Iya, berarti udah ada otoritas yang lebih tinggi dari PSSI ataupun ya itulah yang Karena kan stakeholder. maksudnya kalau dipikir di Bali Iya. di Solo boleh, di Bandung ada, di Masih Surabaya ada. cukup. Masih ada. Kenapa ini harus Di Palembang masih bisa. Palembang ada. Kenapa harus mengeluarkan biaya kalau sudah ada stadion yang bisa dipakai? Ya mungkin kita positive thinking lah. Positive thinking. Tapi untuk mempromosikan kan bahwa Benar, Jakarta benar, punya benar. stadion yang sangat mumpuni gitu, Bro. Sebenarnya ada 4 pintu, tapi 4 pintu itu tidak dibuka karena masih belum renovasi yang total, sehingga itu yang harus diperbaiki. Kemudian kalau dari sisi produksi TV itu jelas mengganggu. Waktu pertama kali aku diajak keliling ke sana, itu yang membawa kita, Mas Aribowo tuh bilang bahwa control room-nya bagus loh, itu ada di lantai 5. Memang bagus untuk kita lihat ke sana, tapi lantai 5 itu jauh loh. Sangat tinggi sekali, itu yang tidak memungkinkan alat-alat yang ada untuk broadcaster Indonesia bisa leluasa karena kabel triax yang dimana kabel itu tidak punya kabel panjang di Indonesia lain dengan di barat itu akan jadi masalah. Kabel itu harus disambung dan disambung itu akan berakibat pada sinyal yang dilempar ke atas itu akan, kalau istilah tekniknya itu akan jitter tuh akan jret itu setiap beberapa detiknya akan ada gambar-gambar yang berbahaya ya? terputus-putus seperti itu. Hal-hal seperti ini yang jadi kan waktu itu panitianya hanya bilang bahwa ini control room-nya oke loh, ada kaca yang bisa melihat ke lapangan. Control room buat TV itu tidak harus melihat ke lapangan. Orang ada monitor segala macam yang dia tidak lihat ke lapangan pun akan oke. Banyak sekali karena waktu Piala Asia tahun 2007 di GBK itu control room-nya benar-benar tertutup, ada tembok, tapi ya monitornya tuh banyak sehingga memudahkan. Dan kalau mengacu kepada TV Indonesia harusnya control room itu ada di lantai dasar. Makanya mereka ingin membangun tim itu yang ya permanen lah, udah jelas sampai ke depannya kayak gimana. Nah pelatih pun mungkin mikirnya kan apa ya, mungkin kalau buat timnas Indonesia lah timnas apaan sih gitu kan, Indonesia gini bukan timnas, terus kejuaraannya bukan agenda FIFA segala macam kan mereka perhitungkan. Terus ada regulasi ya di statuta itu pasal berapa, pasal 36 kalau nggak salah tuh, yang mengatakan bahwa yang wajib itu harus dilepas itu kalau agenda FIFA. Masuk kalender FIFA gitu. Tapi ini sebetulnya ini saya nggak melihatnya kontradiktif ya, tapi ini ada semacam pengaturan yang lebih otonom di di regulasi nasionalnya itu ya, yang PSSI-nya itu di pasal 73 kalau nggak salah itu mengatakan bahwa siapapun yang menghalang-halangi ya. Nah tadi kan dikatakan bahwa pemainnya katanya udah mau bergabung, ingin bergabung. Jadi dianggap menghalang-halangi gitu ya. Jadi dianggap pelatihnya ini menghalang-halangi. Nah itu ada ketentuan, ada klausul ya di regulasinya itu bahwa barang siapa yang menghalangi, menghambat pemain termasuk ofisial ya, berarti dalam hal ini pelatih, manajer segala macam, itu sanksinya juga nggak sembarangan loh. Itu bisa larangan aktif di sepak bola nasional 6 bulan apa sampai 1 tahun gitu. Jadi dalam hal ini ya inilah, maksudnya jangan dipertentangkan beneran siapa atau siapa. Saya pikir tetap harus ngobrol gitu, urgensinya apa, dilihat urgensinya gitu. Kalau misalkan Sintayong ngelihat, oh ini karena pemainnya udah dimainin terus kok di klub misalkan ya, jadi jam bermain apa, terus udah mateng juga, ya udahlah akhir-akhir atau dari yang lain misalkan sebulan, ini cukup 2 minggunya atau apa, ini bisa lah, bisa diomong.
terlepas dari permainan mereka yang nggak stabil, tapi yang penting sekarang buat mereka 3 poin untuk bisa meredakan kegelisahan supporter. Betul. Dan yang penting kan gini, bahwa mereka kan masih ada di bawah tuh. Jadi mereka harus menang. Ugly win nggak apa-apa, yang penting mereka harus menang dulu ya. Oke. Ya, tapi kita doain lah ya, mudah-mudahan supporter ini sadar, buat teman-teman juga yang mau ngedukung timnya. Jangan maksain, jangan sampai lah kita berhentiin lagi. Kalau liga berhenti nanti Mas Gita nggak kerja, Om Yuki nggak kerja. Kalau aku sih jalan nggak jalan juga tetap nggak kerja di liga ya. Tapi di Depdagri jadi nggak ada bahasa nanti, ya kan? Ya mudah-mudahan aja kita semua sadar, terus bisa ya lebih baik lagi lah sepak bola kita. Tapi ada juga tim yang baru persiapan hari Senin kemarin, Nah, latihan itu tim pertama, Persipura. Oh iya, ngumpulin pemainnya baru Iya, baru kemarin. latihan hari pertama, hari Senin kemarin. Ini hari apa nih? Selasa. Ini baru kemarin latihan. Berarti cuman bakalan Itulah ada Liga jeda 2. waktu 6 hari. Terus bisa nggak tuh? Tapi ya itu Liga 2 emang selalu seperti itu. Tahun lalu sebelum mereka diberhentiin, bahkan salah satu dari orang kita, Akmal sendiri mengatakan ya bahwa repotnya Coach Akmal. Coach Akmal repotnya pada saat dia terpilih menjadi pelatih Persiraja pada saat itu. Iya. Walaupun kemudian memang tidak terbukti prestasi karena Liga 2 terlanjur diberhentikan ya. Dan ini memang mungkin agak beruntung ya bagi Persipura, walaupun persiapannya baru kemarin ya, tapi yang mereka kumpulin ini pemain-pemain kelahiran Papua ya, yang notabene dulunya juga pernah memperkuat Persipura di era Liga 1 kan. Ini ada Ian Kabes ya, kemudian juga Wanggai ada di sini. Iya, Roni Bora Perait, terus ada Manewar ya. Banyak sekali pemain-pemain yang lama lah, Tipa Justinus Pait, dan ini yang mungkin sedikit agak menolong ya, supaya mereka dari sisi chemistry nggak lagi raba-raba. Dan pelatihnya Tony Ho juga dulu pernah membantu Persipura juga, sempat jadi asistennya Alfredo Vera 2016 waktu pas TSC, sama waktu mereka juara itu ya. Iya, waktu 2019 juga. Jadi bukan pelatih yang asing juga, pemain-pemainnya juga pemain lama gitu. Istilahnya kayak reuni aja gitu sebetulnya. Tapi kan. mudah-mudahan itu yang ngebantu mereka bisa untuk Iya, mudah-mudahan walaupun dari sisi persiapan ini fisik anti juga kan. teori sih sebenarnya, cuma beberapa hari mereka ngumpul. Dulu itu kan persoalannya seperti berpungpungan ya antara federasi Minyak sama dan air ya. Iya, federasi Itu sama sejak itu pemerintah. makanya ujung-ujungnya di ban kan. Iya, bayangin ketika kita 2 kali di ban, maka sepak bola kita itu bukannya 2 periode itu mati, 10 tahun mati. Karena efeknya itu kan ketika kita di ban yang kedua gitu, kita nggak bisa, kita di ban kedua tuh 2015 2016. Padahal Piala Asia itu 2019. Tapi karena kita mulai kualifikasi dari tahun itu, kita nggak lolos ke Piala Asia 2019 karena nggak bisa, kan arti kan impact-nya tuh panjang gitu loh. 10 tahun kita tidur gitu. Sekarang kita coba bangkitin lagi, bertransformasi, dan 4 tahun waktu yang ada ini benar-benar dimanfaatkan. Apalagi sama Dan bayangkan waktu itu kita di ban hanya karena permintaan federasi kepada FIFA. Karena dianggap pemerintah campur tangan. Jadi federasi yang meminta kepada FIFA. Itu kan artinya mereka benar-benar punggung-punggungan. Dan ini yang tidak terjadi sekarang. Gitu. Oke, ini bagus ya untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tapi kalau kita lihat, ini kan banyak netizen yang mengatakan bahwa tolak ukur dari prestasi adalah piala gitu kan. Inggris itu nggak pernah menang piala. Iya, Inggris. Juara dunia tahun 66 terakhir. Inggris itu pasti Tapi bayangin, Belanda gua nggak bilang tim nasionalnya bagus-bagus amat, tapi kan liganya menjual ke seluruh dunia kan. Jepretim kembali di Depdagri, Dewan Pandit Dalam Negeri barengan sama Dias Danar, dan ada Mas Gita Sondo juga. Halo Mas Gita. Halo, Dias. Yes, Mas Gita yang baru ulang tahun kemarin. Jangan disebut angka. Nggak boleh disebut angka, masih rahasia. Ya, nggak boleh disebut angka karena takutnya itu menjadi salah satu skor di pertandingan di depan ya. Jangan jadi angka. Pertandingan Indonesia lawan Brunei. Iya, tadi soal ini. Kalau Persija ini memang problem banget ya. Sebenarnya kemarin tuh mereka udah temuin ritmenya, walaupun ketika itu pemain asing mereka nggak penuh ya, karena di paruh musim udah pada kabur juga. Tapi awalan mereka tuh impresif tuh sampai mereka kemudian runner up ya. Gitu. Nah sekarang ini pemain asing yang yang menggantikan yang lama itu bukan nggak lebih baik, jauh lebih buruk menurut gue. Jadi kan di Liga Indonesia ini kan pemain asing kan 5 ya. Tadi kirain Bu Ika mau apa gitu ngomongnya, ternyata jauh lebih buruk ya. 51 ini yang lumayan cuman Ryu masuk bola ya. Betul. Yang lain semua Gayos, apalagi sini, terus Kudela. Name it lah gitu ya. Kudela kemarin udah nggak main lagi, umur juga. Nah, praktis selebihnya kan banyak pemain-pemain muda ya. Persija kan banyak pemain muda ya.
Terus kayak akhirnya Hanan, Ferrari gitu ya. Doni gitu kan. Jadi Doni Tri. kayak susah gitu. Lu nggak bisa survive hanya dengan mengandalkan pemain-pemain belasan tahun gitu. Iya. Jadi terus tetap harus ada pemain pengalaman, dan tadi gue bilang pemain asing itu di Liga Indonesia tuh penting. Cuman Rio aja yang lumayan ya, Iya. yang bisa beriin kasih kontribusi. Kalau gue lihat sih di sini pelapisnya juga, strikernya juga nggak ada yang lokal yang bagus. Aji Kusuma juga kurang. Iya, belum ya. Belum. Terus Doni Tri yang bagus di Witan juga sama ya. Sayang sih, walaupun udah 16 game Witan belum ada Iya, golnya. belum ada. Iya, jadi tapi di timnas lumayan aja. Iya. Tapi kemarin sih dia bawa perubahan ya. Permainan Persija agak berubah pada saat dia masuk kemarin waktu lawan PSIS. Kemudian kan kita lihat ya 5+1. Satu itu kan ASEAN ya. ASEAN ini yang di PSIS kemarin benar-benar ini ngerobek-ngerobek Persija loh, si Paulo Gali, Freitas itu. Jadi ini artinya Persija ini benar-benar pemain-pemain asingnya ini benar-benar pemain asing yang nggak bisa diandalin sama sekali. Berarti belum terjawab ya 5 miliar itu apakah khusus untuk si Raja Nainggolan atau operasional di putaran kedua ya? Ini kalau misalnya emang buat dia semua berarti mahal banget ya? Dia yang termahal. Sekarang kan yang pemain yang termahal Dewa kan United ya. Egy yang termahal. Egy masih Yang gue termahal. denger kan 4 miliar deh satu musim tapi itu. Hah? Iya. Wow. Ya, biasa aja. Karena Dewa apa juga bisa dibeli. Iya. Sampai bikin stadion sebesar itu, sebagus itu. Menurut gue tim yang paling sehat nih. Secara Sehat manajemen. karena injeksi dari pemiliknya no limit. Iya. Punya TC di bagian mendung segala macam gitu ya. Iya itu keren banget sih. Tapi kalau secara dengan posisi Bayangkara FC sekarang kan ini berarti misinya dari Bayangkara merekrut pemain-pemain ini adalah misi penyelamatan. Iya. Sampai sejauh apa sih yang paling Survival optimis? mission, Yang paling optimisnya tuh sampai sejauh mana? Mungkin nggak sampai playoff? Kalau teori gue sih mereka minimal bisa ngumpulin 38 poin ya baru bisa aman ya. Iya. Kan biasanya begitu gitu ya, 38 sampai 40. Pengalaman tim sebelumnya Yang bertahan ya. yang bertahan itu sekitar segitu gitu. Sekarang dia di 11 poin kan, berarti dia harus ngumpulin sisanya 27 dalam 13 kali pertandingan. Itu kalau mau artinya- save gitu ya. Iya. Artinya ya 9 kali menang, 4 kali kalah boleh, tapi 9 kali menang itu berat ya. Iya. Jelas sekali. Beda kelas wasit asing dengan wasit lokal di Liga 1. Siapa bilang? Saya yang bilang, saya nonton. Ini aku sudah lama tidak nonton pertandingan Liga 1. Karena bukan gara-gara mau siaran Dagri, jadi nonton. Nah, kebetulan kemarin waktu Persib lawan Persik, nonton. Aku pertama gini, ini wasitnya, loh orang mana ini? Orang Jepang. Kok nggak pernah ada ngelihat kayak begitu. Ternyata itu wasit, baru tahu ternyata itu wasit asing. Nakamura ya? Nakamura dari Jepang, dan ini wasit benar-benar ketika nonton ya. Inilah salah satu sosok pemimpin di lapangan yang baik kayak begini. Dan ini harusnya Om bisa jadi contoh untuk wasit-wasit di Liga Indonesia. Om Hanif lah. Om ini siaran aja. Kalau Om ini kalau misalnya nggak ada replay, tayangan mati baru kita tanya Om Dita. Kalau wasit tanya Om Hanif lah. Apalagi ya kan Om Dita. Iya. Tapi kan sebenarnya wasit ini kedua kalinya ya. 2017 kan sudah pernah juga wasit asing. Wasit asing. Wah, bahkan dulu LPI pakai wasit asing juga. Iya, dan sebenarnya kan kita baru dapat contoh 1 week dalam 2 pertandingan ya. Kita harus lihat wasit asing berikutnya kalau memang tetap ada. Karena waktu 2017 kan wasit awal, Nakamura nih. iya wasit awalnya kan oke-oke aja, tapi kan di kemudian ini kan ada aja error yang mereka lakukan. Cuman kepercayaan masyarakat terhadap wasit asing itu tinggi gitu kan. Betul. Pemain juga respect. Kemarin ada contohnya waktu lawan Persib. Itu ada 50-50 challenge antara Edo Febriansyah lawan pemain Persik. Ya. Edo nggak protes waktu dia dikasih kartu kuning dan itu Ya. tendangan bebas buat Persik. Kalau di Liga itu dia bisa protes itu karena ketidakpercayaan mungkin dengan wasit. Nah, oke, kita balik lagi di Dep Dagri. Di episode ini spesial sekali. Kita bakal membahas tentang fanatisme supporter yang boleh, goblok jangan ya. Judulnya seperti ini. Ini untuk saya sekali nih kayaknya tulisan ini. Karena kalau Intan tidak mungkin, kalau yang lain tidak mungkin, karena saya yang bakal membawa tulisannya. Fanatisme boleh, goblok jangan. Ini saya sekali yang dikasih. Kalau Intan apa ya ngomongnya kira-kira? Apa ya? Tidak dewasa. Supporter fanatis boleh, tidak dewasa jangan gitu. Kalau saya dikasih yang ini yang goblok. Ini di saat itulah kita balik lagi di saat kompetisi sepak bola kita mau dibenahi, timnasnya dibenahi, kompetisinya dibenahi, tapi tetap ada aja fanatisme. Mereka nih bersembunyi di balik aku mendukung timku sepenuh hati. Iya, itu Tapi salah mereka juga ya. ngerasa
bebas melakukan apapun untuk mendukung timnya. Padahal mendukung ya sekedar kau ngecan. Kalau kau mau protes ke manajemen, bikin protes ke manajemen dengan tertib, tenang segala macam. Di luar stadion. Di luar stadion, ajak manajemen ketemu, ngobrol. Bukan rusuh, ngerusak fasilitas, kayak begitu. Dan ini Komdis, kalau kalian hukumnya tebang pilih, terus nggak tegas, potong kupingku. Bakal berulang terus tiap tahun ini kejadian-kejadian kayak begini. Wes, sama wartawan urak-urakan nih. Ada Vino. Harusnya di bumper. Ada Oki Rengga dong di bumper. Ya, Pemain-pemain kalau dulu. sekarang udah enggak. Oh, gitu. Mau pakai foto yang viral itu yang sama Ferdinand Sinaga. Tapi itu aku marah. Itu momen apa sih? Itu momennya Ferdinand habis nyetak gol tapi gol offside. Itu aku nggak jelas, men. Itu tim yang di bawah lagi oke ya. Yang di bawah oke nih, Persis. Bang, gimana Barito, perasaannya dulu Barito. kau sebagai tim yang selalu ada di papan bawah gitu? Saya selalu produk aku sempat ada di klasemen. Tapi dulu dia sempat hampir degradasi. Nah, enggak secara mental gimana? Secara mental sebenarnya ya, itu di setengah musim kita tuh pemain bener-bener frustasi karena seperti nggak punya harapan. Kita main tandang kandang kalah. Kalah terus Sampai akhirnya pada akhirnya ada momen yang memang membuat kita itu kayak punya pride untuk mempertahankan klub ini. Jadi di sisa pertandingan kita menghabisi itu pertandingan dengan kemenangan. Oke. Makanya degradasinya kami selamat dari degradasi waktu itu. waktu itu dijanjin bonus juga nggak? Dijanjiin bonus. Wah, itu makin iya, berempat ya. Walaupun nggak dibayar. Janjiin aja dulu. Standar lah. Standar lah. Kayak anak ya kalau juara kelas nanti Iya, standar. Kalau seandainya kalian lolos dari degradasi, nanti ada bonus yang menanti. Ya, disuruh nanti aja. Benar, pada saat itu di kompetisi divisi utama ya waktu Iya, itu divisi masih utama masih. Divisi utama PSDS 2019. Iya. Bukan 2009. 2009. Iya. Itu kami pertandingan terakhir ketemu dengan PSSB Biren. Bener-bener Biren. Ini siapa menang lolos. Mainnya di kandang pula. di Biren. Enggak, Main di Serdang. Di Lubuk Pakam. Serdang, di Baharudin. 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 Iya, betul. Kami menang, Biren yang degradasi. Musim berikutnya PSDS-nya nggak ikut. Nggak ada dana untuk ikut. Nggak ada dana untuk ikut. Oh, brengsek dalam hatiku. Nah,